Hai hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian jangan ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Rata-rata kegiatan ibu rumah tangga selalu diawali dengan kegiatan di dapur tentunya ya teman-teman. Ya apalagi kalau bukan memasak dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Selain kita menyiapkan makanan untuk di rumah, tentunya kita juga menyiapkan bekal baik untuk suami ataupun juga untuk anak. Dan yang namanya bekal, karena kita adalah orang Indonesia, maka kita kebanyakan pasti mengkonsumsi yang namanya nasi ya. Nah ini adalah bulan kelima aku mengkonsumsi beras premium dari Berasku SSP Official. Baik varian santap ataupun varian cap ikan koki hoki. Aku suka banget ya sama beras premium, baik santap ataupun juga cap ikan koki hoki ini. Karena apa teman-teman? Dikarenakan berasnya ini tuh adalah beras premium dengan harga yang paling ekonomis. Pulen, enak, dan juga sehat alami tanpa pengawet. Diproses secara higienis menggunakan mesin modern, sehingga berasnya pun bersih higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal. Saat ini sedang ada program kupon dari Berasku SSP Official dan itu akan diundi setiap 2 minggu sekali akan berhadiah pulsa sebesar Rp20.000. Untuk detailnya langsung cus aja ke Instagram dari Berasku SSP Official ya. Aku siap-siap langsung masak nasinya teman-teman. Untuk kali ini aku menggunakan varian beras santap ya teman-teman. Selain premium, beras ini juga tidak berkutu, tidak bergabah, dan juga tidak berbatu. Dan memang betul-betul premium ya teman-teman. Kita akan lihat nanti hasilnya. Sementara ini kita akan cuci dulu lalu bilas. Dan setelah itu kita akan masak seperti memasak nasi pada umumnya. Berasnya udah matang dan kita akan coba lihat ya teman-teman apakah kualitasnya betul-betul pulen atau tidak. Nah gimana? Betul-betul pulen kan ya kelihatannya? Beras ini juga bersih kan teman-teman? Karena memang dia standarnya adalah standar restoran ya. Beras sehat dan enak ya, beras santap untuk buah hati dan suami, ibu kasih yang terbaik. Dan sekarang adalah saatnya untuk plating. Untuk kali ini aku bikinkan nasi goreng ya teman-teman untuk anak aku. Nasi gorengnya ini nggak pakai sayuran ya di dalam campurannya. Ini hanya dengan daging-dagingan aja dan juga bakso. Lalu setelah itu aku juga mempersiapkan nori. Jadi tema hari ini bekalnya ditentukan oleh si kecil. Jadi dia bilang mau pakai nori, seolah-olah nori itu kayak tanah ya. Lalu nanti akan ada pohon dari situ. Nah ini aku bikin batangnya itu pakai kacang edamame. Lalu untuk dahan pohonnya di sini aku pakai brokoli teman-teman. Jadi dia pengen kayak semacam pohon apel dan sebetulnya sih bentuknya ya tidak terlalu mirip-mirip banget ya. Tapi ya sudahlah ya, namanya juga kita mencoba menyesuaikan dengan imajinasi anak. Ya aku buat seperti ini aja. Nah karena memang anak aku itu lagi suka banget sama nori teman-teman. Jadi setiap hari dia maunya bekalnya itu selalu penuh dengan nori. Dan gak lupa untuk telurnya setelah kita kasih mata kita kasih blush on. Ini dari saus tomat ya. Nah karena tadi aku bilang ya pohon apel, jadi nanti ceritanya buah apelnya itu kita buat dari saus tomatnya. Ya nanti kita lihat aja lah ya teman-teman penampilan akhirnya seperti ini. Walaupun memang tidak terlalu bagus-bagus banget ataupun wow banget, tapi si kecil happy banget karena memang aku mengaplikasikan dari idenya dia. Ini asli dia suka banget ya teman-teman. Walaupun memang penampilannya tidak cantik-cantik banget sih menurut aku, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Bekalnya udah siap dan juga segera dibawa ke sekolah.
Biasanya aku kalau datang ke sekolah setelah nganterin anak aku itu pasti aku nunggu ya teman-teman. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol sama beberapa ibu-ibu yang lain ataupun juga kadang-kadang berbelanja ke pasar. Tapi kadang-kadang juga aku olahraga teman-teman, biasanya jalan santai pagi-pagi di sebuah taman. Untuk kali ini karena memang cuacanya mendung dan juga habis gerimis ya teman-teman. Nggak gerimis banget sih sebetulnya, ya agak hujan rintik-rintik ya. Jadi taman ini sepi banget dan untuk kali ini memang aku lagi datang sendirian karena teman-teman yang biasanya jalan bareng sama aku itu ibu-ibunya lagi sibuk. Yang satu tidak masuk karena anaknya sakit, sementara yang satu lagi itu lagi sibuk nganterin anaknya Bimba. Jadi ya udah untuk hari ini aku jalan sendiri teman-teman, mencoba menikmati kondisi dari tamannya yang memang hari ini sangat sepi sekali. Karena aku memang jalan sendirian ya teman-teman di taman ini. Hanya ada beberapa pegawai dari penjaga tamannya ataupun tukang bersih-bersih yang ada di taman ini. Kalau tidak hujan, biasanya taman ini cukup ramai ya sama orang-orang yang memang suka jalan kaki. Tamannya cukup enak, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak tanaman. Jadinya memang cukup sejuk teman-teman, karena memang tamannya enak ya untuk dijadikan area untuk berjalan kaki. Aku jalannya sekitar 45 menitan. Jadi aku nunggu sampai jam anak aku memang sudah mau bubaran teman-teman, biar aku nunggunya juga nggak terlalu lama-lama banget di sekolah. Karena kalau di sekolah itu memang tidak disediakan tempat untuk menunggu ya teman-teman. Jadi kita biasanya tuh nunggunya ya di taman-taman seperti ini ataupun juga ya di pasar ataupun di tempat-tempat makan yang posisinya ada di dekat sekolah. Tapi karena hari ini aku nggak makan dan juga lagi pengen olahraga, jadi aku memutuskan untuk jalan deh ke Lembah Mawar ini. Makin tua tentunya kita juga makin memperhatikan diri ya teman-teman, mulai untuk bisa berolahraga, mulai mengekang makanan yang masuk ke dalam tubuh, dan olahraga berupa jalan kaki pagi-pagi emang segar banget. Semoga sih bisa terus dilakukan ya, dan juga semoga nggak sering-sering hujan banget nih kalau pagi-pagi. Di minggu ini itu hampir full tiap pagi pasti hujan. Dan biasanya kalau kayak gitu jadinya macet banget teman-teman, jalanan menuju ke arah sekolah anak aku. 좋아할 테다. 네 달콤한 향기에 취해볼란다. 우리 같이 한잔할까? 오늘부터 너를 꼬셔볼 테다. 너도 좋아할 테다. 내 매력 속에 빠져들 테다. 나는 어디에 Ini sudah 45 menit dan aku udah selesai jalan. Ini lagi duduk sebentar, merenggangkan kaki dan juga aku sambil lihat-lihat, sambil dengerin suara burung berkicau gitu ya teman-teman. Dan sambil minum tentunya ya. Nah, tuh bisa terlihat kalau memang cuacanya itu masih mendung banget teman-teman. Jadi memang dia cuacanya ya gitulah ya, cukup mendung. Tapi ketika sampai di rumah dia berubah jadi nggak terlalu parah banget mendungnya. Akhirnya aku memutuskan untuk langsung mencuci pakaian. Cuma 1 kali giling dan langsung dijemur teman-teman. Hari ini aku nggak ada jadwal untuk beres-beresin rumah dulu karena aku mau beresin pakaian. Tadi udah cuci pakaian. Lalu setelah itu aku mau lipet-lipetin pakaian nih teman-teman. Sekalian memisahkan mana yang harus aku lipat dan juga mana yang harus aku gosok. Kalau untuk pakaian sekolah anak itu biasanya aku gosok ya, ataupun untuk pakaian kerja suami, ataupun untuk pakaian yang kami pakai untuk pergi teman-teman. Tapi kalau pakaian rumah biasanya ya hanya dilipat saja. Tapi jangan lama-lama ditimbun ya, kalau kelamaan ditimbun nanti udah keburu kusut duluan teman-teman bajunya. Jadi begitu diangkat dari jemuran itu langsung kita lipat.
Menjalani pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tentunya nggak pernah ada habisnya ya teman-teman. Tidak hanya berhubungan dengan rumah, tetapi juga berhubungan dengan anak, berhubungan juga teman-teman dengan yang namanya mengelola keuangan rumah tangga. Jadi fungsi ibu itu betul-betul sangat krusial sekali di dalam rumah tangga. Dan mengurus anak pun juga tidak hanya berhenti sekedar mengantarnya sekolah, memberinya makan, ataupun mengurusinya mandi, berpakaian, dan lain sebagainya. Tapi juga kita harus memikirkan bagaimana caranya kita mendidik anak dengan baik dan benar, teman-teman. Kadang ada orang yang suka bilang, kalau punya anak satu mah gampang gitu ya, nggak seribet kalau ngurusin anak banyak. Betul sih teman-teman, tapi kalaupun kita punya anak hanya satu seperti aku, tentunya juga harus memikirkan ya, apa aja sih sebetulnya yang terbaik untuk anak. Dan kadang-kadang itu juga suka bikin stres ya. Jadi yang namanya ibu juga butuh yang namanya me time, bisa dilakukan sendirian, bersama teman, ataupun juga bersama dengan keluarga. Me time aku kali ini yang gue lakukan bersama dengan si bocil. Jadi ini pertama kalinya kami berdua keluar dari rumah teman-teman, hanya berduaan aja. Berhubung papanya lagi kerja, jadi papanya kali ini tidak bisa ikutan. Memutuskan untuk jalan berdua dengan anak sendirian ini juga bukan satu keputusan yang mudah ya untuk aku teman-teman. Karena selain memang aku tipikal yang mager, males gerak ya kalau misalkan udah di rumah. Karena memang tipikal orang rumahan banget teman-teman. Aku bukan tipikal orang yang bisa jalan sendirian gitu. Jadi ya memang agak berat untuk dilakukan. Tetapi untuk kali ini kita mencoba untuk melakukan satu hal baru dan juga menikmati hidup ya teman-teman. Jadi kita mau quality time bersama anak. Quality time kan bisa macam-macam ya, nggak harus pergi ke bioskop sih kayak gini, tapi bisa melakukan hal lain juga, bisa memasak bersama, melakukan pekerjaan rumah bersama, kemudian ya bisa melakukan hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan bersama anak sebagai bonding untuk mempererat quality time kita dengan anak. Nah ini aku nonton Quantum teman-teman bersama dengan anakku, ya tentu aja kalau untuk orang dewasa sih filmnya bagus ya, tapi kalau untuk anak-anak apalagi yang memang masih agak kecil, karena memang menurut aku ada kekerasan yang dilakukan ya, karena kan itu adalah berantem-berantem gitu kan. Jadi kita juga harus menjelaskan kepada anak, apalagi kalau misalkan anaknya kayak agak kritis, terus kemudian juga dia nanya, kenapa orangnya seperti itu, kenapa dia makhluknya ada yang seperti itu gitu ya, karena memang kan ini filmnya kan tidak semuanya berwujud seperti manusia ya. Jadi memang kita harus menjelaskan dengan baik teman-teman kepada anak kita supaya dia juga daya imajinasinya tuh nggak yang terlalu liar banget gitu ya tentang manusia. Nah, karena berhubung kami jalannya itu di weekdays, teman-teman. Jadi bioskopnya itu super duper sepi, teman-teman. Jadi ini kita tuh nonton tadi nggak nyampe 15 orang di dalam. Wah, sesuatu banget sebetulnya ya. Jadi kita menikmati juga untuk menonton dalam kondisi yang memang sepi seperti itu. Cukup asik sih teman-teman memang kalau kita nonton di weekday ya. Memang kalau nonton di weekend kan pasti lebih ramai karena kan ada orang-orang yang memang libur. Tapi kalau di weekday kita nonton apalagi di office hour, tentunya itu akan sepi banget dan memang waktu yang tepat untuk mengajak anak untuk ke bioskop. Nah sebelum pulang ini kita mau mampir dulu teman-teman, mau makan soalnya udah lapar ya. Anak aku udah bilangin, aduh mami aku udah lapar. Jadi kami melipir ke sini dulu dan ini adalah makanan yang kami pesen. Sesekali makan fast food nggak apa-apa ya teman-teman, asalkan jangan keseringan dan juga diimbangi juga. Kita harus kasih anaknya juga dalam satu hari itu makanannya ya tetap harus dengan menu yang sehat tentunya ya, dan juga banyakin air putih. Nah, tiket di sini untuk nonton itu cukup murah ya teman-teman. Di XX1 yang ada di sini itu aku bayar sekitar 30.000 aja untuk satu kursi. Jadi memang nggak yang terlalu mahal-mahal banget dibandingkan dengan beberapa mall-mall lainnya. Dan ini adalah es krim yang aku pesen teman-teman. Aku pesen sundae. Jadi emang aku doang yang makan karena anak aku kurang suka ya dengan sundae. Dia lebih menikmati fried chickennya dan juga french friesnya teman-teman.
Nah, di dalam restoran ininya juga itu sepi, teman-teman. Jadi emang cuma sedikit banget orang yang ada di sini kalau weekday. Padahal sebetulnya ini udah menjelang waktu mau pulang. Tapi memang karena ini posisinya di Depok kali ya, orang-orang kan banyak yang kerjanya di daerah Jakarta. Jadi kalau misalkan di jam-jam segini, kalau bukan weekend, ya tentu aja sepi, teman-teman. So far aku cukup menikmati kebersamaan kami berdua di hari ini, teman-teman, karena memang bocil udah cukup besar, jadi dia juga tidak terlalu merepotkan ya. Kita menikmati waktu bersama di hari ini, selain menonton dan juga makan bersama tentunya. Dan pokoknya ya melakukan sesuatu di luar kebiasaan itu ternyata cukup menyenangkan dan juga excited ya, teman-teman. Jadi untuk para ibu sebaiknya memang harus menyediakan waktu untuk menyenangkan hati teman-teman. Jadi kalau misalkan udah capek, udah lelah di rumah, yuk coba deh sekali-sekali kita keluar rumah. Kita baik cuma makan ataupun nonton ataupun juga cuma window shopping nih teman-teman. Lakukanlah itu untuk menyenangkan hati kita. Karena yang bisa menyenangkan hati kita ya hanya diri kita sendiri tentunya. Sudah tiba saatnya pulang. Ini kami udah mau keluar dari mallnya dan bersiap untuk menunggu GrabCar. Nah ini udah dalam perjalanan pulang ya teman-teman. Dan memang hari ini cuacanya selain memang sangat mendukung, dia juga tidak macet. Jadi sangat diberkati Tuhan sekali untuk kali ini kita keluar rumah, cuacanya bagus, tidak hujan, dan juga tidak macet. Sesampainya di rumah, si bocil karena udah kenyang dia langsung mau tidur teman-teman. Dan demikian videoku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.